Pasangan Yulex atau Yunus Saflembolo dan Alexander Dedaida berharap kompetisi untuk menduduki kursi orang nomor 1 dan nomor 2 saat Pilkada Kabupaten Sorong Selatan tahun ini jangan sampai menimbulkan dendam politik. Ketika berorasi dalam kampanye rapat terbatas di Kampung Bumi Ajo, Moswaren, Senin 4 September 2020, pasangan Yulex berulang kali mengingatkan warga setempat dan juga seluruh lapisan masyarakat Sorong Selatan agar tidak berlaku demikian, karena dendam politik hanya akan merugikan diri sendiri, juga orang lain. Saya mau ingatkan, setelah pilkada harus ada kedamaian. Supaya terstruktur. Jangan kita senggol satu keluar. Jangan kita senggol satu keluar. Saya ingin Bapak berdiri. Iya, berdiri. Coba berdiri. Terus kita balik. Coba kita balik. Iya, balik belakang. Balik belakang, kita lihat ke sana. Iya. Iya. Di sana juga balik. Balik belakang yang di belakang di sana. Ya, ini tanah siapa punya? Ada yang hadir di sini? Iya. Pinggir dan di depan, di mana-mana dengar di sini jadi hutan-hutan homogen kembali karena pejabat atau anak-anak kita yang memberikan saluran suara kita tidak mendatangkan kontribusi, artinya tidak ikut melihat kekurangan yang ada di negerinya. Artinya hutan ini mau kembali jadi hutan lagi. Iya, lahan tidur. Iya, mati. Iya, Ya, lahan tepuk mati. tangan untuk pemilik lahan. Iya. Ingat. Iya. Kita lanjut ke misi yang kedua. Membentuk manusia Sorong Selatan yang cerdas dan sehat serta produktif. Tadi itu yang kedua. Sumber daya manusia di Kabupaten Sorong Selatan rendah. Itu menurut Pepres 63. Saya mau kasih tahu untuk Bapak Ibu sekalian, mungkin di Sorong Selatan kami adalah anak-anak yang dilahirkan di sini. Kami pintar. Di luar. Semua anak-anak Sorong Selatan ada yang pernah jadi gubernur. Ada yang pernah jadi bupati. Bupati sekarang tidak bisa dihitung. Tapi di luar. Jadi pejabat-pejabat tinggi di luar. Hari ini saya satu-satunya yang ada di istana. Betul itu, tepuk tangan. Saya rasa terpanggil ke sini karena kita hari ini tidak boleh salahkan pemerintah daerah. Ingat, baik-baik ini saya mau kasih tahu untuk seluruh masyarakat. Tidak ada yang bilang pemimpin itu salah. Kenapa? Kalau dia bijak dan penuh hikmat, yang namanya salah itu tidak ada. Kemudian dia harus terus-menerus memberikan himbauan kepada masyarakat supaya anak-anak buah ini jangan salah menerapkan apa yang dia sudah katakan. Ini kita naik jadi bupati, anak-anak buah semua dipilih lagi, dilantik lagi, di ini lagi, di ini. Terus kita simpan dendam kepada yang kemarin. Akhirnya bupati-bupati kecil di mana-mana. Sampai datang dalam pembagian bibit dan pupuk dan sekarang telah terjadi lahan tidur di Moswaren. Saya mau tanya untuk bapak-bapak yang Moswaren. Saya minta terima kasih yang hadir. Saya juga hafal muka dulu. Bapak-bapak, saya pastikan besok saya jadi bupati. Saya kasih tahu. Ya, tepuk tangan yang meriah. Iya. Kalau mau lagi untuk dia jadi lahan tidur seperti begini lagi, jangan pilih saya. Ini saya mau kasih tahu. Begitu ya? Iya. Kalau mau ingin supaya Bapak punya teman, ini masih pohon kecil-kecil, nanti 5 tahun lagi pohon besar-besar tumbuh. Untuk itu, hari ini kita hanya bicara tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi rakyat yang tadi diisyaratkan oleh
pemerintah pusat lewat pertanian. Nah, yang berikut adalah di sini ya, menciptakan pemerintahan yang baik dengan pengelolaan keuangan yang transparansi dan akuntabel. Bapak saya mau tanya, selama ini Bapak tahu APBD Kabupaten Sorong Selatan berapa? Tidak tahu. Ada nggak? Tidak tahu. Yang benar. Lihat penderitaan masyarakat di kampung, terus pemimpin itu harus sifatnya eksekutor. Lihat, saya berdiri di sini, kau bangun jalan yang rusak. Karena saya sudah berikan tanggung jawab kepada kau. Begitu. Datang, lihat, oh, ini ada tidak beres di desa, desa ya, kampung Bumi Ajo, bahwa ada pembagian bibit yang tidak betul. Betulkah tidak? Betul. Pembagian bibit ini dia hanya berpihak kepada orang-orang tertentu. Karena kemarin pilih dia. Betulkah tidak? Betul. Betulkah tidak? Betul. Melihat hal-hal kecil-kecil ini, karena hal-hal kecil-kecil ini biasa dibawa dalam momentum politik praktis di kabupaten ini. Akhirnya apa? Kabupaten ini tidak bisa maju-maju. Ingat itu baik-baik. Baik, itu yang saya perlu sampaikan sebagai kata-kata pendahuluan saya. Saya mau ingatkan, mau sampaikan untuk Bapak dan orang semua bahwa kami PKB bertekad. Kami bertekad mengusung Bapak Yunus Saflembolo dengan Alexander Dedaida. Alasannya apa? Bapak dan Ibu harus tahu. Saya akan cerita panjangnya, izin Pak. Karena persoalannya dari periode ke periode kita lihat kita punya kabupaten ini. Siapa di sini yang tidak rasakan kabupaten ini? Coba. Ini kabupaten bagus atau tidak ini? Oke, baik, kalau Bapak dan Ibu katakan tidak bagus, berarti nyata ya ikut merasakannya. Nah, untuk itu kita harus berkomitmen. Kami PKB berkomitmen kita cari orang yang betul-betul figur untuk bagaimana bisa hadir bersama-sama dengan kami rakyat di sini untuk meletakkan pembangunan-pembangunan yang sungguh sangat luar biasa untuk kami nikmati. Ingat, beliau ini dari sepak terjang beliau, dari elektabilitas, dari kinerjanya beliau waktu di Biak, beliau orangnya yang sungguh sangat luar biasa, punya kemampuan. Tapi saya cuma hanya bicara sebatas, nanti baru beliau akan sampaikan untuk Bapak Ibu sebentar. Sangat luar biasa. Wakilnya juga sangat luar biasa. Untuk itu kami PKB berani, dari beberapa bacalung menawarkan kami menolak. Kami menolak. Kami hanya mau Yunus Saflembolo hadir untuk mengubah Kabupaten Sorong Selatan ini. Mari kita berikan aplaus untuk beliau. Jadi begini, saya mau katakan dari beliau punya visi. Visinya mewujudkan Sorong Selatan yang bersatu, berdikari dan berdaya saing berbasis ekologi. Ini sungguh sangat luar biasa. Kenapa beliau bisa menyampaikan visi ini? Ini barang yang datang dari hati, karena beliau sudah pernah melakukan hal-hal seperti begini. Ingat, ini tidak diciplak oleh siapa-siapa, tapi beliau orangnya sendiri yang dapat menyampaikan, meletakkan visinya ini untuk kami Sorong Selatan. Ketika beliau terpilih, kami yang memilih. Ingat ya, kami akan memilih. Kami memilih beliau, Tuhan izinkan beliau masuk, maka disitulah ini akan nyata. Ini akan nyata untuk kita. Jadi saya mau sampaikan bahwa jangan lupa, ini bagian yang perlu kita bicarakan. Karena apa? Kita lihat kita punya perkembangan kehidupan di zaman ini sudah terlalu sangat parah. Kami PKB bertekad untuk bagaimana merubah Kabupaten Sorong Selatan. Bersama dengan Hanura kami sama-sama mengusung beliau untuk bagaimana hadir mencalonkan diri, dan kami akan pilih menjadi bupati di periode ini. Kenapa?
untuk dapat melakukan hal-hal positif terkait dengan pembangunan manusianya, pembangunan infrastrukturnya, dan yang lain-lain. Biarlah kita bisa dapat menikmati itu secara baik. Untuk itu saya mau sampaikan. Sebelumnya warga kampung Bumi Ajo sempat mengadu ke pasangan Yulex akibat merasa diperlakukan diskriminatif. Perlakuan dimaksud yakni sejumlah warga yang berprofesi sebagai petani tidak mendapatkan bantuan untuk menunjang usahanya. Diduga, perlakuan tersebut terjadi akibat perbedaan pendapat dengan kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kekuasaan. Ada kelompok tani, tapi kelompoknya tani aja, yang lain nggak ada. Nggak ada. Jadi dengan tidak adanya alat-alat itu bagaimana Bapak menggarap itu lahan? Ya cangkul aja. Cangkul manual saja. Itu sudah berapa lama dilakukan? Ya selama 5 tahun 5 ini. tahun ini nggak ada alat. Nah itu dengan tidak ada alat bagaimana dengan tanaman-tanaman yang di? Ya kurang bagus lah Bu namanya. Kita kan ibarat kata pupuk kan ya irigasi buat tapi juga Belum bisa fungsi. Iya. Kenapa sampai tidak difungsikan itu barang itu? Bilangnya kemarin ya belum selesai kah bagaimana finishing kah bagaimana. Kan di sini tempatnya air ya. Iya. Ah. Kalau Bapak sendiri menilai itu seperti apa? Kalau ada air bor saya senang. Tapi memang masyarakat tidak pernah mendapatkan air bersih. Ada tapi jauh-jauh. Maksudnya tidak melalui saluran pipa atau apapun. Ya kalau ada uang beli sendiri. Kalau dari pemerintah nggak ada. Ini pribadi aja. Ya siapa yang mampu beli pipa ya baru dapat air. Kalau tidak ya tidak dapat air. 400 meter saya beli sendiri pribadi. Jadi beli airnya sendiri. Bukan ini alatnya nih, pipanya ini. Pipanya. Kalau nggak punya uang ya nggak bisa beli. Tidak ada bantuan begitu. Nggak ada. Kenapa tidak diupayakan untuk pemerintah supaya segera membangun untuk PDAM begitu seperti untuk air untuk masyarakat, tidak diupayakan. Iya, katanya ada tapi belum dilaksanakan ke jauh jalur. Masih ditumpuk di jalan poros saja itu. Sampai saat ini ya. Iya. Jadi sampai saat ini Muswari memang tidak ada air ya. Ya ada tapi itu tadi jauh-jauh itu kurang merata. Kurang merata ya. Itu di setiap titik mana-mana itu. Ya kalau ada dana kampung itu berapa titik itu. Cuma berapa ya belum jelas lah. Kalau mau lagi untuk dia jadi lahan tidur seperti begini. Di akhir rapat terbatas, pasangan Yulex yang akan bertanding menghadapi 3 pasangan lainnya sebagai calon bupati dan wakil bupati Sorong Selatan pada 9 Desember mendatang kembali mengingatkan semua pihak untuk selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan guna pencegahan dan penanggulangan COVID-19, mengingat kabupaten tersebut hingga saat ini masih berstatus zona merah. Protokol kesehatan. Walaupun kita bikin kampanye terbuka, tetapi tetap ada di rambu-rambu protokol kesehatan. Kita tidak boleh lebih dari 100 kalau terbuka. Tidak boleh. Atau kalau memang pun ada, kita harus datang mencuci tangan dulu. Cuci tangan dan pakai masker. Masker dan cuci tangan itu harus disiapkan oleh kandidat. Karena Kabupaten Sorong Selatan ini sudah dari zona hijau naik ke zona merah. Dan ini bukan kemajuan, ini kemunduran. Sehingga memang protokol kesehatan itu kami masing-masing kandidat sudah menandatangani fakta integritas untuk menjaga rambu-rambu ini. Sehingga selama ini kami adalah tatap muka, sehingga masker dan lain-lain kita harus lakukan. Dan setiap kandidat diwajibkan, tidak diminta, tapi diwajibkan untuk membawa masker dan dibagi-bagikan kepada semua penduduk ya yang diundang. Dan kami datang kita harus undang kepala distriknya, undang kepala kampungnya, undang tokoh-tokoh masyarakatnya. Kita kalau dia logis kita 50 orang, tetapi kalau di luar 100 orang, dan itu sudah aturan yang ditetapkan dan ditandatangani. Jadi wajib kami menjaga dan harus wajib kembalikan Kabupaten Sorong Selatan dari zona merah ke zona hijau.